kembali lagi di bincang MMA dan bincang wrestling, karena ini tempat bahasan tentang soal WWE dan UFC yang baru kemarin merge secara official jadi TKO Group. Jadi WWE dan UFC nggak kelihatan ya. UFC itu UFC merge jadi TKO Group. Nah, sebagai sebuah histori ya, si Endeavor Group ini sebenarnya tadinya WMA itu agency, di mana salah satu agennya itu sebenarnya ada Nick Khan. Terus WMA juga kalau nggak salah Dana White juga salah satu agent, sana kan di Amerika harus ada agent gitu ya. Terus Dana White misalnya talent, kalau Nick Khan salah satu agentnya. Terus 2016 apa 2015 kalau gue nggak salah, mereka ngebeli UFC. Sistem ngebeli mereka tuh beda sama kayak layaknya Disney ya, karena kalau Disney udah ngambil, terus mereka ngambil IP-nya, ngambil konten-kontennya, terus mereka buat jadi ala-ala Disney lagi. Sementara kalau Endeavor ini pola bisnisnya beda. Oke, gue suka barang lo, gue suka karya lo, gue beli perusahaan lo, tapi lo tetap ada di situ gitu. Dan Dana White tetap jadi CEO, presiden di UFC, tetap day to day day to day operation. Mereka Dana White dan timnya juga yang handling matchnya, matchmaking, fighting, tempat-tempat segala macam. Jadi si Endeavor sudah ownership aja, jadi ya udah nih lo jalanin gitu. Singkat cerita, WWE kemarin kena kasus di Vince McMahon, dan kayaknya emang gue tuh pernah denger podcast dari Dave Meltzer dan Chris Jericho. Katanya kalau Vince McMahon emang udah pengen jual si WWE karena if I don't have this company, everybody doesn't gitu. Jadi dia nggak bakal nurunin ke anaknya atau ke siapapun, tapi tetap dia bakal menjual si perusahaan yang kayak ya as a businessman ya pasti lah ya kalau harus kayak gitu. Dan ini beritanya udah lama, dari 2021, baru deal 2000 tahun kemarin 2022. Sama Endeavors itu joinan sebenarnya 2002, gue lupa 2002, iya yang Vince McMahon tahun kemarin itu enggak tahun ini deh, Februari apa sama Endeavors tuh, gue lupa banget ngebelinya. Tahun kemarin tuh Triple H baru ngejabat jadi head kreatif, jadi ngerubah semua ini. Terus awal tahun baru ingat tuh itu WWE dijual sama si Vince McMahon, dan katanya ini ada keterlibatan Nick Khan, karena Nick Khan emang orang dibalik. Nick Khan ini seorang bisnismen, dan ya udah gitu cold blood, jadi dia nggak ngerti wrestling tapi dia ngerti bisnis as a businessman. Ini harus yang dipecat kan, waktu kemarin banyak kan yang ini nggak talent ini nggak berpotensi gitu, pecat segala macam. Dan udah dibeli sekarang sama Endeavors. Kalau TKO Group ini jadi ada di lantai bursa. Dulu kan WWE ada, UFC belum ada. WWE ada, terus sekarang WWE di listing, dan sekarang WWE barengan sama UFC jadi ngelisting kemarin di Wall Street. Jadi ada TKO Group. Jadi kalau mau beli WWE bisa lo. Pakailah aplikasi-aplikasi apa, gue belum di endorse sama mereka, jadi lu pakailah aplikasi-aplikasi yang bisa beli di saham-saham di luar gitu. Nah, sebenarnya yang mau gue bahas itu bukan dari segi bisnisnya, tapi dari segi simbiosis mutualisme antara WWE dan UFC. Kemarin Dana White ditanya, gimana nih, apakah akan ada crossover? This is a stupid thing ever, dumbest question apa gitu. Dan gue sendiri jujur bener, kalau misalnya UFC itu kan serius ya, MMA tuh serius, orang-orang fighter yang mau keluar itu mungkin beberapa orang bisa pakai gimmick, tapi beberapa, dan nggak banyak kayak Israel Adesanya pakai gimmick, Conor McGregor pakai gimmick mau keluar, tapi mereka tuh takut, deg-degan ya, mereka mau fighting gitu, bukan mau wrestling yang udah choreograph dan udah scripted di belakangnya. Sementara fighting kan lu nggak tahu apa yang akan terjadi, lu bakalan KO, bakalan decision kayak Israel sama Sean Strickland kemarin aja, kita nggak bakal tahu hal-hal seperti itu terjadi kan. Itu fighting di UFC, makanya menurut gue idenya sangat bodoh. Tapi gue mau ada beberapa ide yang mau gue dan ini menurut gue yang sangat potensi, yang bisa banget jadi merge antara dua, yang simbiosis antara dua perusahaan ini di satu
perusahaan besar gitu. Jadi mereka tuh kan sekarang brother and sister ya. Bisa bilang WWE meskipun WWE masuknya terlahir di Endeavors, tapi menurut gue WWE tetap abang-abangan lah. Ibaratnya ini Endeavors ini seorang anak orang kaya yang ngangkat anak si UFC itu emang masih muda sih, tapi dia kalau di pengalaman WWE gitu. Tapi beberapa hal, yang pertama menurut gue simbiosis mutualisme untuk UFC adalah training untuk para UFC fighter dari WWE itu promo. Ini penting banget karena lu sering lihat termasuk Israel Adesanya gitu. Gue jarang ngeliat UFC fighter dengan promo yang bagus, dengan promo yang mumpuni gitu. Karena kayak kemarin aja Israel Adesanya sama Dricus Du Plessis, menurut gue sih salah satu ininya oke ya. Menurut gue salah satu pas mereka face to face di Octagon, menurut gue oke. Cuman kayak apa aja gitu, jadi nggak tepat pada sasarannya gitu. Mirip juga kayak fighter yang baru kemarin, sempat gue lupa siapa fighternya, tapi fighter yang nggak tahu kita siapa, baru juga di UFC, terus dia call Ian Gary gitu kan, kayak lu apaan sih, dan dapat kritik juga dari UFC fighter, apaan sih nih lu fighter baru udah calling 15 rank gitu, lu harus menang dulu di sini. Dan gue setuju, harusnya orang itu bertahap gitu. Misalnya lu mau calling siapa, lu bisa calling orang, tapi calling orang yang misalnya sama-sama yang comers juga, atau orang yang udah, misalnya kalau misalnya di lightweight gitu ya, lu call out kayak Jim Miller atau Bobby Green karena mereka legend tapi nggak ranking, jadi bisa kayak gitu kan. Lu udah 4 fight winning streak, kayak kemarin bagus banget si Carlos Ulberg, dia call out Dominic Reyes, dan menurut gue tepat sasaran banget. Dominic Reyes dia udah 4 fight winning streak, terus call out si Dominic Reyes di ranking 13, terus dia legend juga, jadi terus dia bilang gue perlu nih 15 round, gue perlu sama ranking fighter Dominic Reyes, dan menurut gue itu kayak gitu. Jadi di UFC itu banyak yang cringe kan, kayak Henry Cejudo, sebentar Sean O'Malley juga cringe menurut gue, kayak promo-promonya tuh kayak buka jaket terus I'm gonna take you down, kayak nggak jelas gitu. Promo yang terbaik di UFC itu Daniel Cormier sama Brock Lesnar, itu menurut gue salah satu promo terbaik. Yang Daniel Cormier baru menang, terus Brock Lesnar datang, saling ini, udah nggak usah perlu banyak ngomong. This is heavyweight disaster, Francis Ngannou shit, Stipe Miocic shit, I'm going take that title, motherfucker. Udah simpel, sedikit aja, nggak usah terlalu banyak message receive, udah semuanya WrestleMania promo. Menurut gue itu kalau misalnya ada pay per view dan tambah Brock Lesnar juga bakalan dapat pay per view yang besar gitu. Menurut gue satu promonya itu harus bisa dari buat UFC gitu. Yang kedua, menurut gue harus juga dari segi UFC itu dari segi crossover, dan menurut gue sangat potensial untuk MMA fighter masuk ke, untuk UFC fighter bisa ke WWE. Nanti gue jelasin apakah WWE bisa apa enggak ke UFC ya. Jadi untuk dari UFC ke MMA kan, dan dari UFC ke WWE kan, di WWE udah ada NXT segala macam. Lu bisa lihat waktu itu American Top Team Andrei Arlovski sama JDS di AEW jelek banget menurut gue. Kayak mereka kayak bingung. Terus lu kalau lihat Paul Craig ada di indie, terus dia kayak mukulnya kayak apaan sih lu MMA fighter. Secara psikologi dia, gue tahu banget emang kalau misalnya MMA fighter lu mukul beneran, lu takut juga lu nge-hurt si opponent lu gitu kalau di wrestling nih. Makanya dia harus nahan kan, sementara kalau di UFC kan nggak ditahan, langsung dipukul aja gitu biar KO atau apapun. Tapi itu yang harus ini, karena menurut gue banyak banget Israel Adesanya, Kamaru Usman, Daniel Cormier mungkin, orang-orang sekaliber John Jones mungkin, terus yang wrestler Colby Covington, Jorge Masvidal juga menurut gue sangat potensial untuk yang muda-muda. Siapa, Ian Gary, O'Malley juga banyak fighter di sini, atau ya yang
bisa crossover gitu ke WWE. Dan tapi jelas dengan adanya training dulu mirip kayak Ronda Rousey. Dan lu lihat di awal-awal Ronda Rousey itu mengerikan banget dia move-nya, tapi harus dipahami juga men, kayak awal-awal dan udah banyak banget MMA fighter, Ronda Rousey, Matt Riddle yang sukses, terus Ken Shamrock mungkin kita bisa bilang, Dan Severn yang crossing dari MMA. Kalau dari MMA ke dari wrestling ke UFC, menurut gue untuk rada sulit ya, karena dari beberapa ada kayaknya Brock Lesnar, Jake Hager, Bobby Lashley, Batista, CM Punk, dan yang sukses sampai top level itu Brock Lesnar. Gue sih bisa dibilang gimana ya, gue sih sangat tidak bisa dibilang sangat tidak impress gitu Brock Lesnar. Menurut gue Brock Lesnar bagus, cuman dia bertalenta untuk jadi UFC fighter sampai jadi UFC champion, tapi tidak waktu pas itu gitu, karena dia karirnya tuh dia menang satu lawan fighter yang kurang bagus juga di Jepang, terus dia ke UFC lawan Frank Mir kalah, terus dia lawan Heath Herring, terus dia lawan Randy Couture langsung lawan Randy Couture menang, terus dia lawan Frank Mir lagi, terus dia lawan Sean Carwin defend UFC championnya, terus dia lawan Cain Velasquez kalah, lawan Alistair Overeem kalah lagi, terus lawan Mark Hunt. Dari itu dia kalau lawan orang yang prime, Cain Velasquez sama Alistair Overeem, bubuk gitu. Dan dia tuh menang lawan Couture, Frank Mir sama Sean Carwin. Lawan Sean Carwin, lawan Couture dulu lah, dia itu Randy Couture kan udah out of prime menurut gue, tapi nggak bisa jadi alasan juga. Frank Mir juga udah sempat kecelakaan motor waktu itu, jadi not the best prime-nya Frank Mir. Dan Sean Carwin juga dia udah hampir kalah di ronde pertama itu, menurut gue kalau biasanya refnya Harbin atau siapa pasti udah di stop, karena dia udah bubuk banget di itu pertama gitu. Jadi dan yang ronde kedua menurut gue sangat kontroversial, harusnya di stop itu, harusnya Frank Carwin menang di yang fight Brock Lesnar sama Frank Carwin. Tapi apa bisa gue bilang Brock Lesnar bukan good MMA fighter? Menurut gue bagus kalau dia dari NCAA langsung ke MMA gitu kan, zaman dulu MMA belum sebesar sekarang ya, tapi kalau dia dari NCAA langsung ke MMA menurut gue jadi bakal jadi fighter yang bagus banget. Tapi kalau pas sempat ada WWE, terus sempat ada football dia kan, terus dia ke Jepang wrestling lagi, terus baru ke UFC, jadi kita cuma dapat sedikit dari Brock Lesnar. Tapi salah satu contoh yang bisa dibilang sukses dari wrestling ke MMA. Terus ada CM Punk yang sangat, lo lihat kan, sangat jelek banget dia 2 kali, dan dia bukan lawan siapa-siapa. Kalau Brock Lesnar lawan Frank Mir, lawan Couture, lawan orang-orang top straight killer gitu dibilangnya. Siapa lagi? Bobby Lashley belum sampai level UFC, masih di Bellator. Batista juga sama sekali cuma di Indie. Jake Hager juga di Bellator kalau nggak salah. Cuman Bellator kan, dan mereka belum sampai sempat jadi heavyweight champion, cuma jadi fighter doang. Dan menurut gue itu yang salah satu keuntungan dari yang apa bisa di UFC ambil gitu dari WWE. Dia kelas itunya dan promo class dan itunya. Kalau apa yang bisa WWE ambil dari UFC, menurut gue salah satunya ini yang rada aneh sebenarnya, storyline menurut gue. Storyline dan sebuah booking scene. Kadang-kadang gue lihat kalau di UFC itu ada storyline tapi bukan mereka membuat sebagai storyline. Sebagai gue ambil contoh itu kayak kemarin lah Sean Strickland gitu, atau Kamaru Usman sama Leon Edwards. Storyline yang kayak gitu kan, makanya kenapa gue nyambungin ke kenapa gue nggak setuju Roman Reigns kalah sama Cody Rhodes, karena kalau dia kalah sama Cody Rhodes ya udah gitu, Cody Rhodes jadi apa sih sekarang. Tapi kalau si Roman Reigns tetap menang, hal yang surprisingnya nggak ada. Gue malah berharap Roman Reigns bisa kalah sama orang-orang kayak Jey Uso atau Matt Riddle mungkin, atau siapa lagi yang nggak begitu clear kayak Sami Zayn. Tapi nggak, Sami Zayn terlalu overrated waktu itu. Anyway, balik lagi kayak kemarin gitu, Israel Adesanya dikalahin sama Sean Strickland kan, kayak underdog lawan ini kan, kayak underdog story gitu.
storyline kayak gitu yang di WWE sekarang udah jarang kan, overrated banget. Jadi jarang ada surprising moment yang anjing dia bisa jadi juara lah, kayak dulu zaman Chris Benoit atau Eddie Guerrero yang jadi ini. Sekarang udah jarang, orangnya overrated banget yang jadi dia harus over banget sama fans gitu, layaknya John Cena, layaknya Hulk Hogan, layaknya Austin, orang-orang top level. Sementara kita butuh champion juga yang kayak gitu kan. Kofi Kingston, benar kayak orang-orang Kofi Kingston dulu kayak gitu juga. Big E juga nggak begitu sih, tapi orang-orang kayak gitu di WWE sekarang jarang kayak gitu. Dan matchmakingnya menurut gua WWE sekarang terlalu banyak live event, dan live event ini tidak serta-merta menjadi sesuatu gitu. Dan kita bisa kebayang lah itu bisa dalam seminggu live event. Sekarang sih udah nggak begitu banyak ya, nggak tahu sih, tapi kalau nggak salah dulu tuh bisa orang-orang tuh di jalan bisa sampai 5 hari dalam seminggu. Itu belum tambah Raw atau Smackdown-nya kan, jadi kebayang mereka capeknya kayak gimana. Dan live event ngulang menurut gua. Dan kalau misalnya udah lo bermain di live event, ya udah lo bermain di live event aja. Misalnya kayak si Seth Rollins lawan Finn Balor gitu, udah aja lo ulang-ulang terus di sana. Tapi Seth Rollins lawan Finn Balor di Money in the Bank, udah di situ aja, kayak persis kayak gitu. Jadi kita bisa lihat Seth Rollins lawan Finn Balor 2 di Backlash, tapi tahun depannya kayak gitu. Hal-hal kayak gitu yang menurut gue kalau UFC kan nggak selalu langsung ini ya, mungkin karena fighter juga, tapi WWE harus bisa ngadaptasi dari situ lah, kayak layaknya AEW sekarang. Karena sekarang sering banget, dan itu sebenarnya katanya si Vince ya yang kayak gitu, terus diulang Finn Balor lawan Seth Rollins, Finn Balor terus aja sampai ini, kayak bosan banget. Kayak kemarin kan kayak gitu kan, Finn Balor lawan Seth Rollins sampai gue bosen. Sekarang Seth Rollins lawan Nakamura terus selama 3 bulan terus aja, kayak bosen jadinya, kayak nggak ada orang lain, nggak ada yang bisa di-push, nggak ada yang bisa diganti gitu. Mungkin gitu aja. Dan juga gue sih harap WWE juga UFC juga bisa membuka pintu dari sama WWE harus bisa. Gue jadi lupa tadi mau ngomong tentang prelimnya, karena prelimnya itu sangat seru. Kenapa pre-show nggak ada di WWE sekarang? Karena pre-show-nya busuk banget. Gue jujur kalau nonton UFC kayak di Singapura ataupun di TV, gue selalu nonton dari early prelim karena selalu seru gitu. Ini orang anak-anak muda yang nggak dapet spot di main event, atau anak-anak baru ataupun legend yang udah nggak bisa main di main event, di main card, dia mainnya di prelim. Dan kadang-kadang fightnya bagus banget, bukan kadang-kadang, sering sih fight itu mereka tuh mau membuktikan. Nah menurut gue kenapa nggak slot si pre-show ini dikasih buat mereka gitu, yang NXT lah atau apa, yang mereka put a good match, ya udah di pre-show-nya aja. WWE beberapa tahun lalu pre-show tuh kadang-kadang ya udah aja lu tempat buat manas-manasin karena orang-orang belum datang. Tapi menurut gua kalau misalnya pre-show-nya, dan ini kan word of mouth ya, jadi lu bisa pre-show, kayak pre-show-nya seru dan beberapa kali pay-per-view tuh seru-seru terus, jadi atau premium live event itu seru-seru terus, jadi orang kan pasti anjir pre-show sekarang di seru, kita harus nonton dari pre-show nih. Bakalan kayak gitu menurut gue. Ini yang lu harus adaptasi juga dari UFC sih. Dan yang terakhir itu gue berharap UFC bisa membuka pintu dari WWE, karena gue yakin sih meskipun udah tua ya, tapi kalau menurut gue pathnya tuh emang bener. Tapi nggak juga sih, bisa juga sih, tapi nggak pernah membuka pintu untuk para pro wrestler untuk masuk ke area MMA. Cuman UFC kan banyak nih anaknya, ada atau rekanannya gitu, ada CFFC, ada banyak lah. Nah menurut gue wrestler ini diarahkan dulu ke mereka, dan jangan langsung kayak si Empang ya, karena menurut gue ini 2 apa 3 kali menang dan bisa menggunakan UFC PI kan, sama lagi kayak UFC fighter menggunakan NXT. Pro wrestler juga menggunakan UFC PI, dan mereka ibaratnya dikontrak sebagai endeavors, lu sebagai pro wrestler atau fighter endeavors, jadi bisa menggunakan PI dan nanti diarahin ke mereka, lu masuk CFFC deh, nggak langsung ke itu, atau ikutan Contender Series atau ikutan Tough Enough juga oke juga gitu. Oh iya, dan satu lagi gue jadi lupa soal gaji. UFC penggajiannya masih, dan ini udah terbuka banget, 10 kalau nggak salah,
$12.000 kali $12.000 untuk show up, untuk fight, 12 tambah 12.000 lagi kalau lu menang, jadi total 24.000 belum dipotong segala macam. Menurut gue ini lu bisa dicek di YouTube-nya Maven tentang pembayaran WWE. Menurut gue sangat sangat bagus banget pembayaran WWE untuk di level sana. Jadi untuk orang-orang baru atau orang-orang kelas ini lu bisa dapat money guarantee. Jadi UFC harus bisa ngasih itu gitu. Jadi misalnya gini, oke, gue kasih money guarantee buat fighter karena supaya fighter bisa hidup dan supaya bisa upgrade juga dirinya kan. Lu kalau misalnya gue kontrak, lu dapat money guarantee dari UFC kalau lu dalam setahun itu $15.000. Tapi kalau lu fight, $15.000 kan lumayan lah ya, atau $10.000 kalau lu nggak fight, jadi money guarantee mirip kayak WWE soalnya kayak gitu. Tapi kalau lu fight di UFC, nilai lu 10 mungkin, atau misalnya 20.000 menang kalah lah ya, 20.000 itu juga harus diperbaiki sih menurut gue. Jadi 20.000 satu kali fight, 3 kali fight, jadi lu kan dapat 60.000 atau misalnya 50.000 gitu misalnya ini dalam US dollar ya gitu. Jadi lu kalau nggak fight sama sekali, ya lu dapat money guarantee yang sekarang nggak didapat sama UFC fighter. Kalau orang-orang kayak Kamaru Usman sekarang nggak fight kan, dia duitnya udah banyak ya, dari sponsor, dari apapun. Orang-orang kayak Khamzat, kayak apalagi Conor McGregor nggak usah ditanya lah, duit jadi bisa berapa turunan bisa hidup. Hanya orang-orang yang baru, level-level baru ini menurut gue harus dapat money guarantee. Pas gue denger penjelasan dari Maven tuh bagus banget. Kalau di WWE itu misalnya 50.000 dalam setahun, tapi itu money guarantee. Lu kalau cedera, kalau apa, lu dapat 50.000. Tapi kalau misalnya dan lu nggak main sama sekali, nggak crowd, lu cedera gitu, nah kalau misalnya lu nggak ini bisa lu main lu bisa dapat yang lebih. Maven aja kalau nggak salah, gue lupa ingat, dari 50.000 dia bisa dapat jadi 100.000 apa 150.000 lah dalam setahun. Nah kan hitungan setahun nih. Jadi menurut gue UFC fighter harus kayak gitu, dapat money guarantee untuk fighter-fighter yang di bawah lu, karena kasihan juga mereka udah fight aja latihan terus. Tapi kalau bisa sekiranya mereka dipanggil untuk fight dan kan sering ada ya fighter misalnya kayak kemarin lah si Manel Kape lawan KKF, tapi KKF nggak jadi, terus diganti siapa, nah orang-orang itu dia harus bisa ngisi. Jadi kan dia kan udah latihan, dia udah ngejaga weightnya dia, kayak gitu sih menurut gue gitu. Jadi gue sampai ketemu di bincang wrestling dan MMA berikutnya.